warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edi Marianto. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan teman saya Ahmad Fauzan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Adhar Zaif Z MPD yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan sejarah matematika yang bertema matematika aliran Pitagoras. Dan pembahasan untuk hari ini adalah tentang matematika aliran Pitagoras. A. Pengertian teorema Pitagoras. B. Biografi Pitagoras. C. Rumus Pitagoras. D. Pembuktian rumus Pitagoras. Dan E. Penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euklidesantara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini dinamakan menurut nama filsuf dan matematikawan Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras mendapat kredit karena ialah yang pertama membuktikan kebenaran universal dari teorema ini melalui pembuktian matematis. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa persegi warna ungu dan gambar persegi yang warna oranye itu sama. Akan tetapi dengan yang berwarna biru itu tidak sama. B. Biografi Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia pada abad ke-569 Masehi sampai 475 Masehi sebelum Masehi. Terus Pitagoras itu adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Sejarah awal geometri Yunani merupakan campuran mitos, sihir, bentuk dan aturan, dan sebagian besar tentang angka yang menakjubkan bagi Pitagoras. Di Mesir, ia belajar dengan orang-orang yang dikenal dengan usungan tali. Mereka adalah para insinyur yang membangun piramida. Mereka mempunyai sebuah rahasia yang sangat khusus dalam bentuk tali terikat di lingkaran dengan panjang 12 satuan. Penemuan yang paling terkenal yang dibuat Pitagoras datang dari daya tarik dengan segitiga 3, 4, 5 Mesir, tali tandu. C. Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras dalam bentuk akar. Jika sisi miringnya C, sisi tegak dan mendatangnya adalah A dan B, dalam segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik C berlaku rumus. Yang pertama, jika sisi A dan B diketahui, maka sisi C dapat dihitung dengan rumus C2 sama dengan A2 tambah B2. Yang kedua, jika sisi B dan C diketahui, maka sisi A dapat dihitung dengan rumus A2 sama dengan C2 dikurangi B2. Yang nomor 3 adalah jika sisi A dan C diketahui, maka sisi B dapat dihitung dengan rumus B2 sama dengan C2 dikurangi A2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Edi Marianto.
yang sudah menjelaskan tentang pengertian teorema Pythagoras. Setelah itu yang sudah menjelaskan biografi Pythagoras dan juga rumus Pythagoras. Oke, di sini saya akan membahas tentang pembuktian rumus Pythagoras. Untuk menggambar suatu segitiga ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama memiliki 3 sisi. Dan yang kedua yaitu jika panjang ketiga sisi tersebut adalah A, B, dan C, serta A kurang dari B, B kurang dari C, maka A tambah B lebih dari C. Jika syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa menggambar segitiga. Untuk mengetahui jenis segitiga, jika diketahui panjang sisinya, dapat dilakukan dengan cara menggambar atau dengan menggunakan hitungan. Disinilah aplikasi Pythagoras teorema dipakai. Yang pertama yaitu jika A kurang dari B, B kurang dari C, dan A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka di sini disebut dengan segitiga lancip. Dan yang kedua, jika A kurang dari B, B kurang dari C, dan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka di sini disebut dengan segitiga siku-siku. Dan jika A kurang dari B, B kurang dari C, dan A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka di sini disebut dengan segitiga tumpul. Oke, kita bisa lanjut dengan contoh soal. Kelompokkanlah segitiga-segitiga berikut jika diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu yang pertama 2, 3, 4, dan yang kedua 6, 8, 10, dan yang ketiga 7, 8, 9. Oke, kita bisa langsung membahasnya. Contoh yang pertama yaitu 2, 3, 4. Untuk menjawabnya, langkah yang pertama kita harus mengkuadratkannya, yaitu 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 juga dikuadratkan. Kuadrat dari 2 itu berapa? 2 kali 2 yaitu hasilnya 4. Tambah 3 kuadrat berarti 3 kali 3 yaitu 9. Kurang dari 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? Yaitu 4 kali 4 yaitu hasilnya 16. Setelah itu selanjutnya 4 ditambah dengan 9 hasilnya berapa? Yaitu 13. Berarti 13 kurang dari 16. Karena kenapa? Yaitu 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang dari 4 kuadrat, maka ini termasuk segitiga tumpul. Untuk contoh yang kedua yaitu 6, 8, 10. Seperti biasa, langkah awal untuk mengerjakannya kita harus mengkuadratkan. Jadi 6, 8, 10 itu harus dikuadratkan terlebih dahulu. Kuadrat dari 6 itu berapa? Yaitu 36. Kuadrat dari 8 itu berapa? Yaitu 64. Kuadrat dari 10 itu berapa? Yaitu di sini 100. Setelah itu selanjutnya kita jumlahkan 36 tambah 64 itu hasilnya berapa? Yaitu di sini 100. Jadi 100 sama dengan 100. Karena kenapa? Yaitu 6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat. Maka ini termasuk segitiga siku-siku. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu di sini ada 7, 8, 9. Untuk menyelesaikannya kita terlebih dahulu harus mengkuadratkan dari 7, 8, 9. Kita kuadratkan. Oke, sudah dikuadratkan. Sekarang kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kuadrat dari 7 itu berapa? Yaitu 49 tambah kuadrat dari 8 yaitu 64. Lebih dari 9 kuadrat. Berapa 9 kuadrat? Yaitu 81. Setelah itu kita menjumlah 49 tambah 64. Itu hasilnya 113.
Jadi di sini 113 lebih dari 81. Karena kenapa? Yaitu 7 kuadrat tambah 8 kuadrat lebih dari 9 kuadrat, maka termasuk segitiga lancip. Dari sini sudah paham? Oke, saya lanjut dengan E. Penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah-masalah yang dapat dipecahkan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mempermudah perhitungan, alangkah baiknya jika permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk gambar. Di sini saya sudah menyajikan dua contoh soal, yaitu yang pertama, jika panjang A sama dengan 4 cm dan panjang B sama dengan 3 cm, maka berapakah panjang C? Maka di sini kita akan mencari panjang C. Yaitu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi di sini 4 cm tersebut kita kuadratkan. Setelah itu 3 juga harus kita kuadratkan. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? Yaitu di sini 16. Setelah itu tambah dengan 3 kuadrat, berarti di sini 9 sama dengan C kuadrat. Setelah itu kita menjumlah 16 tambah 9 itu berapa? Yaitu 25 sama dengan C kuadrat. Hasil dari penjumlahan 16 tambah 9 itu 25. Sekarang kita akarkan. Yaitu akar dari 25 itu berapa? Yaitu di sini 5. Jadi hasil panjang C adalah 5 cm. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang selanjutnya. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi miring 17 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 15 cm. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah, berarti kita mencari panjang sisi siku-siku yang lain. Di sini rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Oke, dari sini sudah tahu dengan rumusnya. Sekarang saya akan langsung dengan pembahasannya. Di sini A-nya berapa? Yaitu 17 kuadrat sama dengan C kuadrat. Berapa C kuadrat? Yaitu di sini 15 kuadrat tambah B kuadrat. Setelah itu kita langsung selesaikan. B kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Kuadrat dari 17 yaitu 289 dikurangi dengan kuadrat 15. Kuadrat dari 15 itu berapa? Yaitu 225. Jadi di sini 289 dikurangi 225 itu hasilnya 64 cm. Setelah itu kita akarkan. Akar dari 64 itu berapa? Yaitu 8 cm. Jadi panjang sisi siku-siku yang lain adalah 8 cm. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan dari kami itu ada yang kurang ataupun ada salah tutur kata dari semua penjelasan dari kami. Mohon dimaklumi. Oke, akhirul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.